agak geser ke kiri sedikit nak? Oke ya. Oke, rapi ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas Indra Nyatna. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga dengan kita baca doa ini, pembelajaran kita hari ini berjalan lancar, kita dapat dengan mudah memahami materinya dan nanti bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Baik, ada yang tidak hadir? Oke, Ibu cek melalui absen ya. Nazmi Naudi, Ibu. Putri, Ibu. Neswa, Ibu. oke, Rahma ada Ibu. Berarti ada teman kita yang sakit ya? Iya, Bu. Semoga yang sakit, yang berhalangan hadir, semoga diberikan kesehatan, minggu depan bisa berkumpul bersama kita lagi di kelas ini ya. Baik, ada yang masih ingat materi kita pada minggu lalu tentang bersedekah? Bersedekah. Coba Rahma, apa yang disebut dengan bersedekah itu? Sedekah itu adalah pemberian harta kita kepada Oke, nah ya betul ya. Bersedekah itu sekali seperti yang bilang Rahma tadi. Maka kita akan mencoba mengaitkan materi kita pada minggu lalu tentang sedekah itu dengan materi hari ini, yaitu meyakini hari akhir. Jadi ya Nanda, hari akhir. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan hari akhir? hari akhir dunia ini adalah Oke, hari terakhir dengan dunia. Neswa, hari akhir itu apa? Atau hari kiamat? Apa hari kiamat? hancurnya dunia ini, Bu. Oke, hancurnya dunia. Yang lain? Hari pembalasan. Ya, lagi masih ada? Oke, betul ya semua yang Nanda sebutkan itu. Jadi nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan hari akhir itu. Kemudian tadi Ibu bilang kita akan mengkaitkannya dengan materi bersedekah. Jadi Nanda, di hari akhir ini nanti akan terjadinya pembalasan. Nah, semua hal perbuatan kita itu akan memberikan balasan. Kalau kita bersedekah, pasti di hari akhir nanti akan mendapatkan balasan berupa hal yang baik juga. Pelajaran kita pada hari ini Nanda adalah nanti setelah kita belajar, maka Anda bisa menjelaskan pengertian dari akhir, kemudian mengetahui nama-nama hari akhir itu, lalu menyebutkan tanda-tanda datang hari akhir, dan mengetahui bahwa hari akhir ini itu memiliki hikmah, bukan sekedar menakut-nakuti kita. Untuk itu, Ibu akan menunjukkan beberapa gambar. Nah, tadi di atas ada apa yang kamu pikirkan ketika melihat gambar ini? Kira-kira kalau terjadi seperti ini, itu menandakan apa? Kiamat. Oke. Atau hari akhir ya. Kemudian ada ini. Gambar pertama, Saudara Putri, ini gambar apa? Saudara jemaah, Ibu. Saudara. Gambar kedua nih. Terus? Itu oleh temennya. Ya, boleh. Oke. Kemudian gambar ketiga, Neswa. Ada yang bersedekah, Bu. Bersedekah ya. Gambar keempat, Asil. Berbohong. Gambar kelima, sampai baru nama. Marahin kakeknya. Nah, jadi beberapa gambar ini kan menunjuknya ke yang di tengah, pahala dan dosa. Nah, nanti kalau kita melakukan hal-hal yang baik, maka itu akan mendapatkan pahala. Kalau melakukan hal yang tidak boleh ini, maka akan mendapatkan dosa dan masuk ke dalam neraka. Nah, Nanda, Ibu akan menunjukkan video. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Nah, ada yang bisa memberikan tanggapan dari video tadi? Ada yang coba Azil, apa yang Azil lihat di video tadi? Tepuk tangan untuk Azil. Oke, betul ya. Di video tersebut banyak kejadian-kejadian. Ada yang bangkit dari kubur, ada tsunami, ada gunung meletus. Nah, jadi itu adalah hal yang akan terjadi di hari akhir ataupun hari kiamat tersebut.
Baik, langsung saja mungkin Ibu akan menjelaskan tentang materi kita pada hari ini. Nah, yang pertama itu tentang hari akhir. Apa itu hari akhir? Lihat ya Anda, hari akhir itu adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan di dunia ini. Hari kiamat itu adalah suatu peristiwa ketika seluruh alam semesta ini dihancurkan. Yang menghancurkannya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu hari akhir ataupun hari kiamat itu rukun iman keberapa? Keberapa ya nih? Ya, kelima, betul ya. Jadi hari akhir atau hari kiamat itu merupakan rukun iman yang kelima. Dan ini nantinya tidak ada yang mengetahui kapan akan terjadi hari kiamat tersebut. Tetapi terjadinya adalah setelah tiupan sangkakala yang pertama. Siapa malaikat yang meniupkan sangkakala? Malaikat siapa Azir? Ya, malaikat Israfil. Kemudian dalil tentang hari akhir. Ada yang bisa bantu Ibu membaca dalil ini? Oke, silakan Azir. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Nadmi, silakan Nadmi baca artinya sampai ayat ke-5. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anak-anak yang bertebaran dan gunung adalah seperti gunung yang diperlukan. Oke, ayat ke-6 silakan Nisa baca artinya ya. Dan adapun orang-orang yang berkembangkan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan dengan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah dalam bumi yang sama. Boleh? Dari ayat ini, apakah akan merasa takut akan hari kiamat tersebut? Betul. Ya. Jadi jelas dari ayat ini Allah jelaskan nanti akan terjadi hari kiamat, akan gunung-gunung itu seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Bayangkan, kita menjadi seperti bulu dihamburkan gitu loh. Nah, akan terjadi di hari akhir nanti. Nah, hari akhir ataupun hari kiamat ini Anda memiliki nama-nama. Ada yang pertama disebut dengan yaumul qiyamah, yaitu dihancurkannya bumi dan seluruh isinya. Kemudian ada yaumul zalzalah, yaitu hari goncangan atau keruntuhan. Jadi nanti akan terjadi goncangan. Dunia ini bagaikan gempa, tetapi bukan jadi gempa. Ada yang ingat waktu tahun lalu atau tahun sebelumnya 2 tahun lalu lah, kita merasa terjadi gempa yang begitu dahsyat kan? Nah, di Agam terjadi apa namanya kalau di Minang? Galodo. Tapi itu tidak sebanding dengan yang akan terjadi di hari ini. Kemudian yang ketiga ada yaumul ba'ats, yaitu dibangkitkannya manusia dari kubur. Jadi nenek moyang kita yang sudah meninggal itu nanti mereka akan dibangkitkan. Mereka akan menuju kepada yaumul mahsyar. Yang di tengah ya. Nah, yaumul mahsyar yaitu dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Orang-orang yang sudah meninggal itu yang sudah berada di kuburan akan dibangkitkan. Kemudian ada yaumul hisab, yaitu hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia di dunia. Nah, kalau tadi misalkan Azir bersedekah, maka dia berhisab nanti akan dihitung amalnya, amal baiknya, amal buruknya akan dihitung. Kemudian ada yaumul mizan, yaitu hari pertimbangan amal. Nah, kemudian ada yaumul jaza, hari pembalasan. Kalau kita berbuat baik mendapatkan balasan yang baik, kalau berbuat jahat tentu mendapatkan balasan yang setimpal dengan ya. Kemudian ada yaumul wa'id, yaitu terlaksananya ancaman. Kan banyak dalil-dalil Allah di Al-Quran tentang kalau kamu berbuat ini akan mendapatkan ini, kalau berbuat baik akan mendapatkan ini. Nanti seperti ini akan dijadikan. Kalau kita berbuat baik masuk surga, kalau jahat surga. Kemudian ada yaumul hasab, yaitu hari penyesalan. Kalau kita berbuat jahat pasti kita akan menyesal. Tapi kalau kita berbuat baik tentunya kita akan merasa syukur, kan bahagia. Oke. Itu ada tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda kecil itu banyak orang yang meninggalkan agama. Sekarang di zaman kita banyak orang yang meninggalkan agama. Banyak ya. Kemudian bencana alam yang meningkat. Anda pernah merasakan bencana alam nggak di Minangkabau? Nah, contohnya apa? Gempa bumi. Ya. Kemudian penurunan moral dan etika. Ini jelas sekali Anda. Teman-teman kita di luar sana moral itu sudah berkurang. Misalkan ibu lewat di depannya kan, bukannya menyalam atau senyum saja pun tidak ada malah kayak siapa kamu? Gitu. Dan kemudian laki-laki mirip perempuan, itu pun sebaliknya.
tapi sifatnya banyak sekali kita temukan laki-laki itu pakaiannya seperti perempuan, gitu kan? Itu tidak boleh ya. Kemudian ada tanda-tanda besar. Nah, tanda-tanda besar ini matahari terbit dari barat. Pernah kan Anda melihat seperti itu? Belum. Kalau belum pernah berarti jangan kan? Kemudian ada muncul dajjal. Ada yang tahu siapa dajjal itu? Ada juga. Ada dia, boleh. Itu dajjal itu memiliki mata satu. Tapi belum pernah kita temukan. Dan semoga jangan sampai kita bertemu dengannya. Ya. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian keluarnya Yahya dan Maktul di dalam Al-Quran. Munculnya datang. Kata ini adalah binatang melata yang berbicara dengan manusia. Nah, ini tanda-tanda besar ini belum ada terjadi. Karena kalau terjadi itu yang telah datang gitu ya. Nah, hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, hari akhir ini bukan sebagai penakut-nakut bagi kita, tetapi dengan kita mengetahui adanya pada hari akhir ini kita terdorong untuk taat beribadah kepada Allah karena kita kan merasa takut tuh, kan? Kemudian menjauhkan diri dari perbuatan buruk karena kita udah tahu nanti semua perbuatanku akan diberikan balasan gitu. Oke. Sekarang ibu akan membagi Anda kepada beberapa kelompok. Ibu akan sebutkan kelompoknya ya. Yang menjadi kelompok satu ada Naimi, kemudian Neswa, dan juga Putri. Lalu kelompok dua ada Azil dan juga Rahma. Boleh kelompok satu geser ke arah kanan? Kanan ibu. Sini. Boleh kita lihat? Oke. Ya. Nah, ibu akan memberikan LKPD kepada setiap kelompok. Nah, ini untuk kelompok satu. Untuk kelompok dua. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ya tunggu ya, kelompok dua ya. Yang mana? Ini. Oh, oke. Jadi ini. Ya ini betul. Ya. Ini gimana? Jangan kita sebut sendiri. Apa kelompok dua? Oke, Bu. Oke, Bu. Kalau sudah siap, boleh diletakkan di atas meja itu ya. Akan menilai. Nah, jangan lupa harus sama-sama paham ya bersama kelompoknya. Ya, Bu. Karena kita akan bermain game. Oke, sekarang kita akan bermain game. Ibu sudah menyiapkan pos jawaban. Nah, ada dua. Kemudian ibu akan memberikan amplop jawaban. Nah, ada dua kan? Yang biru untuk kelompok satu ya, yang merah untuk kelompok dua. Nah, nanti kelompok satu dan kelompok dua akan berdiri di depan posnya sendiri. Lalu, yang pertama, orang yang pertama yang di depan akan maju ke depan, buka di sini. Di sini ada soal. Di dalam amplop jawaban ada siapa jawabannya. Cocokkan. Kalau misalkan soal dengan jawaban yang ada di tangan Anda sesuai, maka masukkan ke dalam amplop surat ini. Kalau ternyata salah, maka boleh mundur. Jangan kasih tahu teman apa soal yang di dalamnya. Nah, mundur. Orang yang kedua yang maju. Gitu. Sampai seterusnya. Kelompok yang mendapatkan jawaban paling banyak akan menjadi juara tentunya. Kalau ternyata nanti kasih buka di kelompok di sini bagus, di sini salah, maka ini akan dikurang satu. Salah satu dikurang satu, bagus satu dapat nilai ya. Oke, paham? Ada yang perlu ditanyakan? Ya, paham ya? Oke, dibagi? Ya. Ini untuk kelompok satu dan kelompok dua. Silakan buka, bagi jawabannya kepada teman-teman. Ayo. Oke, kalau sudah yakin silakan maju ke depan posnya masing-masing. Ingat, nanti jangan dikasih tahu teman yang di belakang ya. Silakan. Oke, mungkin kita ubah aja caranya ya. Yang di belakang tidak boleh menghadap depan. Oke, bisa. Kita mulai dari belum. Ibu hitung dulu 1, 2, 3 baru ya. 1, 2, 3. Oke, semangat. Ingat waktunya terus berjalan. Ya. Ibu hitung sampai 3. 1. Hitungan ketiga selesai ya. 2, 3 selesai. Nah, selesai kelompok dua sudah. Kelompok dua sudah. Jadi yang satu nah. Dah. Oke dulu. Silakan duduk ke tempatnya.
perwakilan kelompok 1 dan kelompok 2 pada waktu depan. Kelompok 1 siapa? Nah, Rahma kelompok 2 berarti di sini coba kelompok 1. Kamu memeriksa kelompok 1 ya? Salah Ibu. Nah, kelompok 2 sudah siap ya? Ibu akan menghitung nilainya berapa. Ini aja, oke? Kita akan menulis poinnya. Kelompok 1. Salah poster Ibu. Ya. Coba baca soal yang pertama kelompok Rahma. Sebutkan pengertian hari aksen menurut ajaran Islam. Jawaban dari kelompok 1 yaitu untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Kalau di sini kelompok 2 mereka jawabnya apa? Enggak, yang kita nomor 1. Coba jawaban mereka apa? Mana jawabannya itu? Belajarnya sebelum kehidupan di dunia dan dimulainya kehidupan akhirat. Yang benar jawaban yang kelompok berapa? Kelompok 2. Berarti kelompok 2 dapat poin. Kelompok 1 tidak ya? Berarti Ini ada satu lagi. kelompok 1 tidak mendapatkan poin, kelompok 2 mendapatkan 3 poin. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan boleh duduk. Berarti yang menjadi juaranya adalah kelompok 2. Dan tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah. Seru ya belajar sama Ibu? Seru ya? Oke. Semangat belajarnya? Semangat. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Silakan Desla. Apa yang bisa kalian simpulkan? Jadi hari akhir itu adalah hari berakhirnya satu kehidupan di atas dunia dan mulai kehidupan baru di akhirat yang merupakan tempat kita yang kekal. Dan setiap manusia yang melakukan perbuatan baik itu perbuatan baik maupun buruk kan hanya. Nah, betul. Tepuk kita. Oke, betul ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini Ananda, karena lampu mati, maka Ibu akan memberikan kesimpulan di PPT ini aja ya. Hari akhir itu pasti akan terjadi. Kita harus selalu menyiapkan diri, kita harus berbuat baik, menjauhi segala larangan Allah sebagai bentuk bahwa kita mengimani hari akhir ini gitu. Kita jadikan ilmu itu sebagai inspirasi kita untuk senantiasa berakhlak mulia, melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya Nanda ya. Baik, sebelum kita akhiri, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke. Kalau tidak ada, karena jamnya sudah mulai habis, Ibu ingatkan kembali minggu depan persiapkan materinya, baca bukunya tentang iman kepada Allah dan kepada Allah, agar pembelajaran kita di minggu besok lebih seru lagi ya. Minggu dari oke? Baik. Mungkin sekian dari Ibu, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa. Silakan ketua kelas pimpin kelas untuk membaca doa. Baik, karena kita sudah berakhir hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.